Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'mai wa syukru lahu ala alai. Thumma salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa ala afdali awliya'i wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak lupa saya ingatkan kembali pertama-tama bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini tanggal berapa dari bulan Syawal? Dari bulan Sya'ban? 18 17. Ya, kurang lebih 13 hari lagi ya. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Maksimalkan persiapannya. Niatkan benar-benar kita bisa mengoptimalkan momentum bulan suci Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, dan anggap bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Nah, selanjutnya insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita tafsir ayat Al-Qur'aniyah dari surah Al-Qari'ah, surah ke-101. Surah ini kategorinya adalah Makkiyah. Jumlah ayatnya 11 ayat. Tidak ada riwayat yang menceritakan tentang sababun nuzul terkait dengan surah ini. Surah ini berbicara tentang hari kiamat, hari pembalasan. Dan di dalam surah ini hari kiamat itu disebut oleh Allah dengan kata Al-Qari'ah. Kata Al-Qari'ah itu adalah bentuk fa'il, bentuk subjek dari kata qara'a. 3 huruf, bukan qara'a ya, beda. Ini qara'a pakai huruf ain. Kalau qara'a pakai hamzah artinya membaca. Kalau ini qara'a artinya mengetuk. Jadi secara bahasa qara'a itu artinya mengetuk. Lalu kemudian dibuat dalam bentuk fa'il, dalam bentuk muannats. Karena hari kiamat itu dalam bahasa Arab termasuk kategori ismun muannats, ism perempuan. Jadi dari kata qari' yang mengetuk menjadi qari'ah, perempuan yang mengetuk. Tapi bukan maksudnya perempuan jenis kelamin perempuan ya, enggak. Ini artinya kosakata perempuan dalam bahasa Arab. Itu arti daripada Al-Qari'ah. Sekarang pertanyaannya, kenapa hari kiamat disebut sebagai Al-Qari'ah? Salah satu di antaranya, karena sebetulnya kalau kita lihat, ya terima kasih Pak. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan menemukan banyak istilah-istilah yang digunakan oleh Allah untuk menyebutkan hari kiamat ini. Misalnya Allah menyebutkan atau pernah menggunakan kata Al-Haqqah. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Nah, kalau kata Al-Haqqah itu artinya yang terwujud, yang yang benar-benar terjadi, itu Al-Haqqah. Nah, itu artinya hari kiamat itu benar akan terjadi, tidak diragukan oleh siapapun. Selanjutnya ada lagi istilah yang lain yang digunakan oleh Allah untuk menyebut hari kiamat itu dengan kata at-tammah. Fa idza ja'ati at-tammatul kubra. Nah, arti at-tammah itu artinya azuma dalam bahasa Arab, artinya besar.
dahsyat, luar biasa, lebih dari biasanya. Nah, itu Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa hari kiamat itu hari yang tidak boleh dipandang remeh. Hari kiamat itu adalah hari yang memang benar-benar dahsyat, lebih daripada apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Nah, selanjutnya di dalam ayat yang lain Allah menggunakan kata as-sakhah. Fa idza ja'ati as-sakhah. As-sakhah itu sendiri artinya adalah suara keras. Itu as-sakhah. Nah, kenapa disebut sebagai suara keras? Para mufassirin menjelaskan karena nanti akan ada yang namanya trompet atau sangkakala yang ditiupkan pada saat itu, sehingga kemudian seluruh alam ini hancur atau binasa dengan tiupan itu. Selanjutnya untuk tiupan yang kedua, itu kemudian akan menjadikan semua makhluk yang dibinasakan oleh Allah ini akan dibangkitkan kembali dalam bentuk yang lain untuk bumi dan langit, sementara manusia itu masih tetap sama tapi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Selanjutnya ada juga istilah yang Allah gunakan dalam ayat yang lain untuk menggambarkan tentang hari kiamat, yaitu al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah itu artinya yang menutup. Kenapa dikatakan hari kiamat itu menutup? Artinya tidak ada siapapun juga yang bisa kabur. Bayangkan Anda dalam satu ruangan, semuanya terkunci rapat, pintunya dikunci rapat, jendelanya dikunci rapat. Apalagi kalau semuanya, misalnya sumber udara itu juga dikunci, tertutup rapat. Bayangkan kalau dalam kondisi seperti itu Anda mau kemana? Itu adalah kondisi, situasi yang sangat mengerikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-ghasyiyah. Nah, kita kembali ke kata al-qari'ah ini. Kenapa Allah menggunakan kata al-qari'ah? Jawabannya adalah bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang seharusnya bisa mengetuk hati setiap umat manusia. Maka sebetulnya kalau ada orang-orang yang diceritakan kepadanya tentang peristiwa hari kiamat dengan segala bentuk gambaran dan sifat-sifatnya, tapi ternyata tidak juga terketuk hati nuraninya, maka orang itu adalah orang yang punya masalah dengan jiwanya. Nah, itu salah satu di antara tanda yang harus diwaspadai, bahwa boleh jadi kita nantinya termasuk di antara golongan orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan di hari kiamat kelak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi cerita-cerita tentang hari kiamat seperti ini, kalau kemudian tidak menggugah hati kita, kalau kemudian tidak mengetuk pintu hati kita, maka harus ada yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, itu makna daripada kata al-qari'ah. Selanjutnya setelah Allah menyebutkan ayat pertama yaitu al-qari'ah, Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan dengan istifham, mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Sebetulnya enggak ada kata tahukah kamu, itu enggak ada. Karena di dalam ayat itu langsung Allah katakan ma al-qari'ah. Apa artinya ma? Apakah? Apa? Al-qari'ah, ya hari kiamat itu. Tapi kemudian oleh para mufassirin mereka mengatakan bahwa karena ayat ini atau pertanyaan ini diajukan kepada semua umat manusia, maka itu artinya lebih tepat kalau kemudian dikatakan, tahukah Anda wahai manusia apa yang dimaksud dengan al-qari'ah itu? Nah, di ayat yang berikutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dimaksud dengan al-qari'ah itu. Sebetulnya sebelumnya Allah tegaskan terlebih dahulu, wa ma adraka mal qari'ah. Ma adraka. Kalau kata ma adraka itu artinya seberapa pengetahuan Anda, seberapa banyak yang Anda tahu. Jadi sebelumnya ditanya oleh Allah, apakah itu al-qari'ah? Selanjutnya Allah bertanya lagi, wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka. Adra yudri itu artinya memberitahukan. Itu adra yudri dari kata dara yadri. Dara yadri itu artinya mengetahui. Adra yudri artinya memberitahukan.
Itu adra yudri. Jadi selanjutnya Allah katakan ma yudrika, apa yang memberitahumu. Artinya dari mana informasi yang Anda dengarkan, melalui apa Anda paham tentang Al-Qari'ah itu. Ini artinya Allah sekali lagi bertanya seberapa dalam pengetahuan kita tentang Al-Qari'ah atau hari kiamat itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini di dalam Al-Quran tentu bukan pertanyaan yang menghendaki jawaban, tidak. Tapi kalau pertanyaan di sini artinya Allah ingin menjelaskan kepada kita setelah itu hakikat daripada apa yang dipertanyakan oleh Allah di dalam ayat itu. Nah, lalu selanjutnya Allah katakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma. Jadi yang disebut Al-Qari'ah itu adalah yauma, hari. Berarti ini kan hari kiamat ya. Tapi sekarang pertanyaannya, hari kiamat itu seberapa panjangnya sih? Dan jadi pertanyaannya, kenapa? Karena kan pada saat itu nanti peristiwa itu terjadi, semua makhluk ini dibinasakan oleh Allah. Nanti kita akan lihat bagaimana modelnya. Tapi kemudian di hari itu juga dibangkitkan semua manusia itu. Nah, sekarang pertanyaannya, itu terjadi dalam berapa lama? Memang tidak dijelaskan oleh para ulama tentang berapa lama itu akan terjadi prosesnya. Akan tetapi dari sini kita bisa membayangkan bahwa itu bukan peristiwa yang bukan peristiwa kecil, itu adalah peristiwa yang besar. Tapi karena setelah bumi ini semua dihancurkan, alam ini semua dihancurkan, langit semua dengan semua isinya, itu semuanya dihancurkan, lalu kemudian dibangkitkan dalam wujud yang berbeda, terutama langit dan bumi itu. Nah, itu penghitungan waktu juga sudah berbeda. Jadi sudah nggak sama lagi. Maka kalau kita menghitung hari kita misalnya di dunia ini 24 jam dalam sehari ya, sehari semalam, maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengganti bumi ini dengan bumi yang lain, mengganti langit dengan langit yang lain, maka pada saat itu hitungan waktu juga sudah berbeda, lain lagi. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di sana itu sudah sama dengan seperti 1000 tahun yang kita hitung-hitung di dunia ini. Nah, jadi durasi waktu itu juga sudah berbeda. Makanya kalau kita lihat dalam gambaran ayat atau hadis yang menceritakan tentang hari kiamat itu, baik yang dimaksud hari kiamat itu adalah proses di mana Allah menghancurkan seluruh alam ini, maupun hari kiamat itu adalah hari hisab, kan termasuk diantaranya adalah hari hisab ya. Itu disebut juga sebagai yaumal qiyamah kan. Nah, itu kan hari hisab semuanya. Coba kita bayangkan, semua manusia akan dihisab. Termasuk diantaranya jin akan dihisab. Nanti akan ada yang namanya al-mizan. Nanti akan ada yang namanya siratul mustaqim. Nanti akan ada yang namanya orang-orang yang akan diberi syafaat. Itu kan akan ada seperti itu semuanya. Nah, sekarang kita bayangkan semua manusia yang pernah ada, itu semua akan melewati proses itu. Nah, kalau kita bayangkan itu kan lama sekali. Nah, tapi karena waktu yang dibuat atau kemudian dialami oleh semua makhluk di hari kiamat kelak itu sudah berbeda, maka kemudian para ulama mengatakan yaitu semua terjadi dalam satu hari pada akhirnya. Semua terjadi dalam satu hari. Jadi semua selesai itu dalam satu hari. Kenapa bisa demikian? Ya karena nggak mungkin ditunda-tunda. Kenapa nggak mungkin ditunda-tunda? Karena orang yang bakalan menjadi ahlul jannah, penghuni surga, biar mereka lebih cepat masuk ke dalam surga. Sementara orang-orang yang bakal menjadi ahlun nar, biar mereka juga segera masuk ke dalam neraka. Itu nggak ada istilah itu. Jadi itu kejadian memang benar-benar dalam waktu yang tidak lama sebetulnya, meskipun hitungannya sudah berbeda dengan hitungan di dunia ini. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, kita kembali dari peristiwa itu atau apa yang ingin dijelaskan oleh Allah dari kata Al-Qari'ah itu. Allah katakan yauma, yaitu hari, yakunun nas. Ini Allah menggunakan fi'il mudhari, kata kerja yang akan datang. Yakunu. Yakunu itu akan jadi, manusia itu akan jadi. Yakunu kal farash, seperti al farash. Farash itu artinya apa kalau kita ya? Laron. Laron itu yang suka terbang-terbang itu ya.
Nah, laron kemudian Allah katakan kal farashi, seperti laron al mabthus. Mabthus itu artinya mansur, ditebar. Itu al mabthus dari kata bassa yabussu. Bassa yabussu, mabthus. Mabthus itu bentuk maf'ulnya. Jadi pada hari itu manusia kita yang gede-gede kayak gini, itu nanti modelnya akan bukan gedenya kayak laron nanti ya, bukan mengecil jadinya kalau kayak laron, enggak. Yang ada juga nanti, bahkan ketika nanti kita dibangkitkan, semua manusia ini, itu kata Rasulullah SAW, nanti gedenya sama semuanya. Jadi kalau yang badannya agak kecil-kecil di dunia ini ya sabar-sabar saja, insya Allah nggak lama, paling cuma 60 tahun. Nggak 60 tahun ya, kan kecil badannya ketahuan kapan itu? Kalau sudah dewasa kan ya. Ya, jadi yang kecil-kecil kita ini badannya tenang saja. Nanti sampai di sana kita bakalan gede-gede. Itu sama kata Rasulullah SAW, semuanya manusia nanti akan sama seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Berapa tingginya Nabi Adam alaihissalam pada saat diciptakan? Ya, 30 hasta. 30 hasta berapa meter? Satu hasta kan segini ya. Berapa ini? 45 cm ada? Ada kali 45 cm ya. Nah, tinggal dikali 30 berapa itu? 12 meter ya? Kayak gimana 12 meter? Ya, lumayan gede ya. Ya, nanti akan seperti itu kita manusia. Lalu kemudian kenapa harus seperti itu manusia semuanya gedenya? Sama semuanya, sama kayak gitu semuanya. Dan umurnya semuanya muda-muda ya, nggak ada lagi yang tuir-tuir, itu udah nggak ada. Muda-muda semuanya, dan kita sudah paham semua tentang hal ini. Lalu pertanyaannya, kenapa harus dibuat gede seperti itu? Dan kemudian apakah termasuk diantaranya penghuni neraka juga begitu? Sama, penghuni neraka juga begitu. Kenapa? Para ulama menjelaskan agar supaya mereka yang mendapatkan kenikmatan itu lebih enak kenikmatannya. Sementara yang mereka berhak untuk disiksa, itu siksaannya lebih berat. Kan kayak gitu kan? Orang kalau badannya gede, kalau tersiksa banget itu Pak. Tapi kalau badannya gede, kalau enak ya enak juga itu. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, kita kembali, tapi nanti modelnya ketika hari kiamat itu terjadi, manusia itu modelnya kayak laron itu yang berterbangan, tapi itu ditebar. Maksudnya apa? Saking banyaknya itu terlempar ke sana kemari. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa pada hari kiamat itu nanti setiap ibu-ibu yang hamil, yang sedang hamil, tad'u hamlaha. Jadi belum waktunya untuk melahirkan, itu langsung apa kalau bahasanya ibu-ibu? Brojol. Itu brojol duluan. Iya, itu brojol duluan. Wa tad'u kullu dha, yauma tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Jadi semua dzati hamlin, semua wanita yang sedang hamil itu langsung melahirkan bayi yang dikandungnya, mau berapapun usianya. Kenapa bisa demikian? Saking paniknya nanti. Ya, wa taran nasa sukara. Dan Anda menyaksikan orang-orang itu sukara. Apa artinya sukara? Sukara itu kayak mabuk. Ya, sukara itu mabuk sebetulnya, bukan kayak mabuk. Sukara itu mabuk. Lihat orang mabuk itu kan. Orang mabuk itu kalau jalan itu nggak tentu arahnya. Nah, nanti kayak gitu. Lalu kemudian karena dia sudah nggak punya kekuatan lagi ceritanya. Ini kita nggak punya kekuatan lagi ya. Jadi kita nggak bisa lagi mengarahkan kita harus jalan kemana. Sehingga kemudian benar-benar model kita itu kayak beterbangan kayak gitu. Itu yang disebut dengan yauma yakunun nasu kal farashi al mabthus. Sama dengan al farash, yaitu laron yang beterbangan atau ditebar sehingga mereka beterbangan, dan banyaknya luar biasa. Itu satu. Lalu yang kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan atau gambarkan ka'annahum jaradun muntashir. Manusia itu seperti jarad. Jarad. Apa artinya jarad, Pak? Ada yang namanya jarad di sini? Enggak ada kan? Jarad. Jarad itu artinya belalang. Nah, muntashir itu artinya yang bertebaran sama. Jadi kayak belalang atau kayak laron. Pernah lihat belalang? Kumpulan belalang ya, biasanya kalau di hutan ya.
Di padang-padang rumput ya, di sawah, di padang-padang rumput ya. Itu banyak, tapi dikit Pak kalau kita lihat di sawah Pak. Ah, ini benar-benar padang rumput banyak sekali, itu bertebaran. Itu nanti akan seperti itu manusia itu. Jadi kita nggak bisa mengendalikan kemana kita mau melangkah, kemana kita harus pergi. Yang jelas bahwasanya semua dalam keadaan panik pada saat itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ka'annahum jaradun muntashir. Mereka itu manusia nanti akan seperti jarad muntashir. Selanjutnya, watakunul jibal. Sementara al-jibal, jibal bentuk jamak dari kata al-jabal. Artinya adalah gunung-gunung. Kalau kita lihat itu kan gunung-gunung kokoh sekali itu Pak. Kokoh sekali gunung-gunung itu. Dan memang benar-benar luar biasa. Saya pengalaman tahun lalu itu diundang ke Freeport itu, sempat masuk ke dalam, dibawa masuk ya, dapat fasilitas dibawa masuk ke dalam apa namanya, terowongan tambang bawah tanah namanya. Tambang bawah tanah itu aktivitas yang dilakukan setiap hari di dalam atau di bawah tanah itu, tambang bawah tanah itu, gunung ini kan gunung paling tinggi se-Indonesia ya, Puncak Jayawijaya. Itu ada aktivitas pemboman di dalam itu. Dan kalau kita lihat, ibu-ibu kalau nanti atau bapak-bapak ke sana, kalau ada yang pernah ke sana, itu di dalam itu sudah kayak satu kota, Pak. Jadi jalan-jalan itu ada lampu merahnya. Karena ada tikungan-tikungan, ada ke arah sana ya. Tapi intinya kalau Anda bukan orang di sana, pasti hilang pasti di dalam situ. Tapi tidak diperbolehkan orang untuk jalan kaki masuk ke dalam situ. Harus naik mobil memang. Yang jelas bahwa yang ingin saya gambarkan, menurut bayangan yang saya lihat di dalam situ, bahwa karena nggak jauh, sekitar 100 meter, nggak nyampe 100 meter, itu ada tikungan lagi. Itu artinya di dalam misi itu sudah penuh dengan terowongan. Sampai saya membayangkan, ini gimana kalau di bawah gunung ini semua sudah jadi terowongan kan? Bisa runtuh nggak kira-kira gunungnya itu yang di atas? Tapi nggak runtuh juga itu. Satu. Yang kedua, kan ada aktivitas pemboman di situ. Setiap saat itu dibom. Jadi sebelum mereka mengambil tambang itu dibom terlebih dahulu. Sehingga kemudian tanah-tanah itu, batu-batu itu kemudian menjadi hancur dan bisa diangkut. Lalu kemudian ditambang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, jadi sebetulnya gunung itu kan dikatakan sebagai autada. Wal jibala autada. Autada itu artinya apa? Pasak. Artinya paku. Jadi bumi ini menjadi kokoh karena keberadaan gunung-gunung itu. Nah, sehingga kemudian meskipun aktivitas tambang kayak tadi itu ada pemboman di bawah, kemudian di puncaknya ada yang namanya grassberg ya. Ada namanya grassberg di atasnya. Yang gedenya luar biasa. Saya lupa berapa itu apa namanya? Diameternya itu. Yang jelas gede sekali itu di atas. Jadi di atas sudah ada apa namanya itu? Caruk ya. Kayak gitu, lubang, di bawahnya juga kayak gitu. Nah, tapi gunung itu juga nggak runtuh. Mudah-mudahan jangan runtuh ya, karena kasihan banyak juga saudara-saudara kita di bawah situ yang bekerja. Itu banyak sekali itu yang bekerja di bawah situ. Nah, ingin saya katakan adalah bahwa meskipun sudah dibuat seperti itu, masih aja kokoh itu gunung. Tapi sekarang perhatikan, gunung yang begitu kokoh, nanti pada hari kiamat dia akan seperti apa? Ya, akan seperti kal'ihnil manfush. Kokoh kayak gitu, tapi pada hari kiamat kelak kata Allah Subhanahu wa taala, takunul jibal, gunung-gunung itu akan menjadi kal'ihnil manfush. Apa itu al-ihn? Al-ihn itu para ulama mufassirin mengatakan yang dimaksud dengan al-ihn adalah as-suf. As-suf itu kalau kita apa ya? Wol, bulu domba itu. Itu kan paling halus, Pak ya. Jadi kalau apa sih namanya, kain sutra ya, kain sutra itu kan kain paling halus Pak. Ada yang pernah punya sutra? Belum pernah ngerasain gimana sutra itu. Katanya halus sekali. Yang jelas ini kan nanti diartikan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan al-ihn itu adalah bulu. Itu bulu. Tapi arti kata daripada al-ihn itu menurut para mufassirin itu adalah as-suf. Yaitu bulu tapi kayak tadi itu wol, sutra. Beda wol sama sutra ya? Iya. Wol ya, wol, mohon maaf bukan sutra, wol. Yang paling halus itu kan wol. Jadi bulunya itu kayak gitu.
Nah sekarang perhatikan, bulu kayak gitu itu nggak akan kokoh lagi. Lalu kemudian ditiupkan angin, seperti ditiupkan itu bertebaran juga namanya. Jadi katakan di sini, qad sarat ka'annaha as-sufu al-manfush alladhi qad syara'a fi adz-dzahabi wat tamazzuq. Bercerai-berai semuanya itu. Jadi hancur benar-benar gunung itu. Benar-benar gunung itu kalau kita lihat kokoh adalah satu kesatuan, meskipun di bawahnya tadi itu kita katakan sudah dibuat terowongan seperti itu nanti akan hancur seperti bulu-bulu yang halus tadi itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Berterbangan juga semuanya. Nah kalau sudah seperti itu modelnya, sementara di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa gunung itu adalah autada, pasak yang akan membuat bumi ini kokoh, berarti kan kalau gunungnya sudah hancur, gimana mungkin buminya ini masih bisa kokoh? Karena memang di hari itu disitulah proses di mana bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kira-kira nanti di hari itu kita kalau memang benar-benar orang beriman, insya Allah nggak ada lagi Pak. Nah jadi berdoa, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari yang sudah tidak ada lagi di hari itu. Kecuali kalau ada di antara kita yang masih kepengen panjang umur, penasaran, pengen tahu kayak gimana itu, misalnya silakan berdoa kalau seperti itu ya. Tapi saya sendiri nggak mau. Yang jelas bahwasanya orang-orang beriman nanti sebelum hari kiamat itu nanti akan ada ad-dukhan. Ad-dukhan itu namanya asap. Nah asap ini nanti yang akan menebar ke seluruh permukaan bumi ini, dan semua orang-orang beriman yang menghirup asap itu langsung meninggal. Jadi kalau mau tes iman bolehlah. Ngetes keimanan kita boleh di situ tuh. Saya beriman apa enggak ya? Yang nanti hirup dukhan itu, kalau Anda mati berarti beriman. Itu min ahlil jannah insyaallah. Kalau Anda meninggal gara-gara itu berarti insyaallah Anda min ahli al jannah. Tapi kalau enggak mati gara-gara itu kecelakaan, itu bahaya besar. Nah, setelah ad-dukhan itu baru kemudian nanti matahari terbit dari barat, baru kemudian nanti akan terjadi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata Al-Qari'ah ini atau Al-Haqqah dan lain sebagainya tadi itu. Nah, kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian daripada orang-orang yang menyaksikan ini. Karena memang benar-benar itu adalah hari yang sangat mengerikan luar biasa pada hari itu. Kita kembali, jadi wa takunul jibal kal'ihni al-manfush. Nah, manfush. Bahasa kita aja manfush itu udah enggak baik Pak ya. Iya, manfush kan. Nah, jadi manfush itu yang tadi itu. Nah, manfush tadi itu artinya bercerai-berai, enggak utuh lagi. Jadi kalau kita lihat sekali lagi gunung-gunung itu, setiap satu gunung masih merupakan satu kesatuan, ya, antara tanahnya, kemudian batunya, material yang lain itu semua satu kesatuan yang membentuk gunung yang kokoh itu. Nanti semuanya akan bercerai-berai, dan bercerai-berainya itu seperti bulu nanti yang paling halus. Itu watakunul jibal kal'ihni al-manfush. Selanjutnya baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang arah perjalanan dan ujung daripada perjalanan manusia itu. Nanti akan ada dua. Jadi nggak ada yang tengah-tengah. Ada memang di hari kiamat yang disebut sebagai ashabul a'raf. Ya, ashabul a'raf, mereka yang tidak tahu ini nanti bakalan ke surga atau bakalan ke neraka, tapi tetap ada ujungnya nanti. Nanti akan ada yang diperiksa satu persatu. Misalnya dia punya teman atau enggak, misalnya orang-orang soleh, itu nanti akan ada yang membuat dia kemudian nanti akan masuk ke neraka atau akan masuk ke dalam surga. Nah, kita kembali, jadi mulai dijelaskan oleh Allah, fa'amma man thaqulat mawazinuh. Fa'amma, maka adapun man, orang yang thaqulat, artinya berat. Mawazinuh, mawazin bentuk jamak dari mizan. Apa artinya mizan? Timbangan, bobot. Bobot apa yang dimaksud oleh Allah? Hasanatihi, mizanu hasanatihi, timbangan amal kebaikannya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa, maka dia akan berada dalam isyah. Isyah artinya kehidupan. Nah, dari kata asya ya'ishu ya. Asya ya'ishu artinya hidup. Orang yang hidup aish. Perempuan yang hidup Aisyah. Ya. Makanya Aisyah itu artinya perempuan yang hidup. Nah, penghidupan disebut ma'isyah. Makanya ada istilah ma'isyatan dongka di dalam surah
Toha. Fa innalahu ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Jadi ma'isyah adalah penghidupan, Aisyah perempuan yang hidup, Aish laki-laki yang hidup, Asya ya'ishu hidup. Nah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, fahuwa, maka dia fi 'isyatir radiyah, akan berada di dalam kehidupan yang radiyah. Sekarang pertanyaannya, apa arti radiyah? Radiyah itu ya diridhoi. Ridho itu apa? Ridho itu benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya ridho. Jadi ridho itu benar-benar sangat cocok. Ini yang kita inginkan, itu yang terjadi. Ini yang kita harapkan, itu yang terwujud. Bahkan boleh jadi ini yang kita harapkan, ternyata wujudnya jauh lebih baik dibandingkan dari apa yang kita harapkan. Itu namanya radiyah. Makanya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa seharusnya sikap kita? Itu kan harusnya kita ridho namanya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ridho bima qasamallahu lahu, orang yang ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya, artinya ridho di sini menerima, baik ataupun buruk dia terima. Bahkan ketika yang dia alami itu sesuatu yang menurut pandangan banyak orang pada umumnya misalnya buruk, tetap dia anggap itu sebagai kebaikan. Itu namanya ridho. Makanya tadi kita katakan, yang namanya Aisyah radhiyah itu adalah kehidupan di mana sebetulnya mungkin menurut orang lain itu sederhana saja, biasa-biasa saja. Tapi karena ada hati yang ridho, maka dia menjadi luar biasa bagi kita. Bisa dipahami kira-kira? Karena semua itu menjadi luar biasa, itu akan sesuai dengan seberapa kita ridho menerima itu. Seberapa kita nerimo, kalau kata orang Jawa ya. Seberapa kita nerimo itu nanti akan menjadikan kita bisa lebih menikmati atau tidak. Karena kalau kita lihat secara nilai, ada orang yang dikasih secara nilai sebetulnya jauh lebih besar, jauh lebih bernilai dibandingkan apa yang kita dapat. Tapi karena nggak ada hati yang ridho, senang nggak dia dengan itu? Nggak senang jadinya kan, malah mengeluh. Nah, maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Aisyah radhiyah, kehidupan yang memang benar-benar kita ridhoi, sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan boleh jadi lebih dari apa yang kita inginkan dan dari apa yang kita bayangkan selama ini. Dan memang kenikmatan surga itu akan seperti itu, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma la ainun ra'at", tidak pernah disaksikan oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatara fi bali ahadikum, dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang sakulat mawazinuh ini, yaitu orang-orang yang berat timbangan amal solehnya, sehingga kemudian kita berada dalam Aisyah radhiyah, kehidupan yang diridhoi. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari sini kemudian kita paham bahwa ternyata di hari kiamat itu nanti yang akan membuat Anda masuk surga itu bukan karena tanpa dosa. Paham ya? Bukan karena tanpa salah. Tapi yang membuat Anda masuk surga itu adalah timbangan amal soleh dan kebaikan Anda sakulat, lebih berat ketimbang daripada timbangan keburukan atau dosa yang Anda lakukan. Bahkan saya nggak tahu, pernah saya jelaskan atau kalau nggak salah pernah saya jelaskan bahwa manusia itu memang sudah ada jatah keburukannya, jatah dosanya itu sudah ada. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam itu khata', berbuat salah. Dan ketika Rasulullah menjelaskan tentang anak Adam yang selalu berbuat salah itu, Rasulullah menggunakan kata khata'. Wazannya atau polanya dalam ilmu sharaf adalah pola fa'al. Artinya yang membuat kesalahannya itu tidak biasa-biasa saja, benar-benar berlebihan, hobi. Jadi melakukan kesalahan itu hobi. Makanya ada karakter-karakter meskipun dia orang beriman ya. Meskipun dia orang beriman, perhatikan, banyak orang-orang beriman, teman kita, sahabat kita, termasuk diantaranya yang paling kita pahami biasanya pasangan kita sendiri. Iya kan? Pasangan kita sendiri, kita anggap dulu dia sebagai orang soleh, tapi ternyata sekarang benar soleh. Ya benar masih soleh, jangan disalahpahami. Benar masih soleh, cuman Anda sudah menemukan ternyata banyak kekurangannya kan, banyak khatanya. Ya pasti seperti itu. Jangan disesali, jangan kemudian bilang, "Ih, nyesal saya milih dia. Saya pikir dia orang soleh." Emang menurut Anda, bayangan Anda orang soleh itu kayak apa? Suci dari kesalahan? Bukan orang itu, malaikat kalau kayak gitu. Kalau manusia, ya perhatikan sabda Rasulullah tadi, kullu bani Adam khata'.
manusia itu, anak Adam itu semuanya khata dan kesalahannya itu pasti banyak. Apalagi yang sudah menjadi kebiasaan ya. Kebiasaan itu kan kesel kita kadang-kadang ngelihatnya ya. Kalau sudah jadi kebiasaan ya. Tapi nggak berubah-berubah. Kesalahan atau bukan itu? Kesalahan kan, bikin kesel lagi, bikin kesel lagi. Tapi karena dia manusia, ya khata, harus diterima itu. Kan seperti itu. Itu yang disebut oleh Rasulullah. Jadi sementara yang dijelaskan oleh beliau dalam sabdanya yang lain kan 4 hal yang sudah dijatah oleh Allah kan bagi setiap manusia saat mereka sudah berada 120 hari dalam rahim ibunya kan. Jatah itu apa saja? Rezekinya kan. Jatah rezeki sudah ada. Lalu yang kedua jatah apa? Jatah umur kan? Wa ajalihi. Lalu yang ketiga apa kata Rasulullah? Wa amalihi. Perhatikan, amalnya juga sudah ada jatahnya, Pak. Jadi kebaikan Anda itu sudah dijatah. Dosa Anda itu juga sudah dijatah. Cuma jangan juga bilang, oh berarti sudah ada jatah dosa, berarti saya harus habisin jatah dosa saya. Jangan. Kenapa? Karena meskipun itu jatah dosa bagi Anda, tetap aja kalau Anda lakukan, ya tetap aja dihukum. Tetap aja itu akan menjadi timbangan di akhirat kelak. Tetap aja akan seperti itu. Makanya kita diajarkan banyak doa-doa untuk senantiasa menghindarkan diri kita dari kesalahan-kesalahan kan? Kenapa? Karena boleh jadi itu jatah kesalahan kita, tapi karena kita tahu itu adalah kesalahan, saya nggak kepengen ambil buat yang lain aja. Kan bisa seperti itu kan? Makanya kita diajarkan doa-doa, misalnya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebaikan itu, kebenaran itu sebagai kebenaran, dan berikanlah kekuatan kepadaku untuk mengikutinya. Boleh jadi ada sebuah kebaikan, bukan jatah kebaikan Anda, tapi karena Anda tahu itu kebaikan, saya kepengen juga. Melalui apa? Melalui doa tadi. Sementara kan dalam sabdanya yang lain Rasulullah mengatakan, la yaruddul qadra illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qadar, ketetapan tadi itu, ukuran, jatah. Nggak ada yang bisa merubah jatah Anda, baik jatah dari sisi rezeki, jatah dari sisi ajal, jatah dari sisi amal. Itu nggak ada yang bisa merubah itu kecuali doa, kata Rasulullah SAW. Makanya kita diajarkan untuk berdoa dari sisi yang lain. Kenapa? Karena boleh jadi kita punya jatah kesalahan, kita punya jatah dosa, tapi kemudian karena kita tahu itu adalah dosa, kita nggak mau melakukan itu. Tapi kalau kita nggak tahu, ya dilakukan itu jadinya kan. Nah, maka kita kembali. Dari sini kita paham bahwa ternyata Anda masuk surga, itu bukan karena Anda tidak punya dosa, tapi karena amal soleh Anda itu lebih banyak, lebih berat ketimbang daripada dosa dan keburukan Anda. Makanya jangan sampai kita menjas orang, Pak. Orang melakukan satu dosa, ahlun nar, neraka. Banyak yang kayak gitu, Pak. Naudzubillah min dzalik. Hanya karena perbedaan sedikit saja dari kita, kemudian kita sudah katakan dia finnar, dan neraka itu orang itu. Jangan, Pak, bahaya sekali. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Perhatikan dalam ayat ini. Jelas sekali Allah katakan. Dan kita tidak perlu sebetulnya panjang lebar kita jelaskan ini ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang berat timbangan amal solehnya ya fi 'isyatir radiyah. Tapi kalau orang wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang lebih ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Apakah ada orang beriman di sini? Ada nggak kira-kira orang beriman di sini? Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang khaffat. Khaffat itu artinya ringan. Lebih ringan mawazinu, timbangan amal kebaikannya. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat-tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Pertanyaannya, kira-kira ada orang beriman nggak yang di sini? Ya adalah, justru orang beriman ini. Kenapa kita katakan justru orang beriman? Karena kalau orang kafir nggak pakai lagi ini lagi, Pak, langsung aja masuk itu. Ceburin langsung. Nah, ini orang beriman, Pak, masih pakai ditimbang. Itu satu. Lalu yang kedua, kenapa kita pahami bahwa ini orang beriman? Kan masih ada yang namanya hasanat. Orang-orang kafir itu kan ada hasanat yang dia lakukan, kebaikan di dunia ini, nggak kehitung di akhirat. Apa yang mau ditimbang? Nggak ada yang bisa ditimbang kan? Nah, karena nggak ada yang bisa ditimbang, ya langsung itu jalan tol. Langsung masuk neraka jalan tol. Tapi yang dikatakan di sini, wa amma man khaffat mawazinuhu, timbangan amal kebaikannya lebih ringan, berarti kan masih ada yang ditimbang, Pak. Cuman permasalahannya lebih ringan. Fa ummuhu hawiyah. Maka ummuhu, apa artinya ummu, Pak? Ibu. Terus hawiyah? Neraka hawiyah. Maka ibunya adalah neraka hawiyah. Kira-kira kayak gitu, Pak. Benar kayak gitu kalau kita terjemahkan secara bahasa.
Ya memang benar kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah katakan fa ummuhu hawiyah? Kenapa Allah harus menggunakan kata ummu? Karena al-ummu itu tempat kembali kita, Pak. Al-ummu itu tempat kita berasal, dan al-ummu itu tempat kita kembali. Bisa dipahami kira-kira? Coba Pak, kalau kita kemana-mana, yang dirindukan siapa? Ummunya Pak. Makanya dikatakan ibunya. Jadi ibunya adalah al-hawiyah. Tempat kembalinya adalah al-hawiyah. Tempat dia nyaman itu al-hawiyah. Yang akan memeluk dia adalah al-hawiyah. Mau ibunya al-hawiyah, Pak? Na'udzubillahi min dzalik. Ya sama, ibu kita itu ngapain ketika kita masih kecil? Dipelukan, tidak pernah terpisah dengan kita kemana-mana kan? Barang sedikit pun tidak pernah terpisah. Itu nanti akan seperti itu neraka hawiyah itu bagi orang itu. Itu yang disebut dengan fa ummuhu hawiyah. Ini makna pertama. Lalu makna yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ummuhu hawiyah itu artinya, ummu itu artinya ra'sun, kepala. Jadi ketika dikatakan ummuhu hawiyah, orang itu nanti akan masuk ke dalam neraka hawiyah dengan cara kepalanya terlebih dahulu. Nah itu ada yang mengatakan juga seperti itu. Kenapa dikatakan ummu itu sebagai ra'suhu? Makanya masuk ke dalam neraka itu jangan dibayangkan Anda kayak lompat terjun ke air, itu enggak seperti itu Pak. Itu mah enak, apalagi kalau terjunnya lompat indah ya Pak. Enak-enak tuh, kayaknya enak banget tuh nyebur ke airnya. Ini nanti nyebur ke dalam neraka itu enggak akan seperti itu, tapi dalam kondisi yang memang benar-benar sangat parah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Sudah alarm. Insyaallah kita selesaikan dulu ya. Sedikit lagi. Jadi itu yang dimaksud dengan fa ummuhu hawiyah. Maka perhatikan kembali bahwa perbanyak timbangan amal solehnya, biar itu lebih berat. Dan ada amalan-amalan tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa itu akan senantiasa memperberat timbangan amal soleh kita. Misalnya sabda Rasulullah yang mengatakan kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, sangat ringan diucapkan oleh lisan, tapi thaqilatani fil mizan, nanti di mizan nanti bobotnya berat. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah yang maha Rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Coba ucapkan itu Pak, dimanapun kita ada. Ucapkan itu terus. Anda lagi nyetir motor, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Lumayan itu akan memperberat Pak. Ngapusin dosa-dosa kita, bukan menghapuskan dosa-dosa kita ya. Tapi artinya apa? Nanti akan menambah berat bobot amal kebaikan kita, sehingga kemudian dosa-dosa itu lebih ringan dibandingkan daripada dosa-dosa kita. Nanti akan seperti itu insya Allah di hari kiamat kelak. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Selanjutnya, wa ma adra kamahiyah. Diulangi kembali tadi. Wa ma adra kamahiyah. Apa yang Anda tahu? Mahiyah. Apa tentang hawiyah itu, neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, dijawab oleh Allah, dia adalah nar, api neraka yang hamiyah. Pertanyaannya apa artinya hamiyah? Panas kalau kita artikan ya, diartikan kalau Anda buka terjemahan itu artinya panas. Tapi kata hamiyah itu dalam bahasa Arab itu dari kata hamayahmi. Apa artinya hamayahmi? Hamayahmi itu artinya menjaga. Jadi narun hamiyah itu Pak, artinya ketika Anda, jangan Anda lah, orang lain ya. Ketika orang-orang itu masuk ke dalam neraka hamiyah ini, maka karena bentuknya adalah hamiyah, itu nggak bisa kemana-mana. Benar-benar dijaga oleh api itu sendiri. Mau keluar kemana? Mau lari kemana? Kalau kita di dunia ini kan bisa kabur dari api Pak. Kalau ada kebakaran bisa kabur kan dari api. Tinggal lari aja misalnya ya. Meskipun banyak juga orang yang keperangkap. Tapi yang jelas bahwa narun hamiyah itu, nerakanya itu, apinya itu tidak hanya sekedar membakar Anda, tapi benar-benar menjaga, nggak bisa kemana-mana. Jadi kayak mengikat, bisa dipahami. Itu sehingga kemudian Allah mensifati dengan kata narun hamiyah. Karena dari kata hamayahmi, makanya pengacara itu disebut muhami Pak. Pengacara yang membela itu disebut muhami. Nah untuk orang-orang yang nasibnya seperti ini di hari kiamat kelak, di mana amal keburukannya atau dosanya lebih berat ketimbang amal solehnya, itu pengacaranya adalah api neraka, pembelanya adalah api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebagai penutup saya akan bacakan sabda-sabda Rasulullah SAW terkait dengan sifat-sifat api neraka itu seperti apa. 1, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Bukhari. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naru bani adama allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam.
api yang digunakan oleh manusia di dunia ini, digunakan oleh Bani Adam di dunia ini, semua api di dunia ini maksudnya ya. Kalau semua api di dunia ini kan luar biasa itu banyaknya Pak. Ya, saya dulu pernah tugas sekitar tahun 99 ya, di daerah Sorowako. Di sana itu ada tambang nikel Pak. Tambang nikel. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama orang termasuk pembesarnya lah di situ. Dia jelaskan ke kami pada saat itu bahwa panci yang digunakan buat melebur tambang nikel itu dipanasinnya 6 bulan Pak. Jadi sebelum dipanasin 6 bulan itu belum bisa dipakai. Jadi kalau sampai apinya mati berarti kita nunggu 6 bulan baru bisa kemudian melebur tambang itu. Dan kata dia, karena di sana itu sepanjang jalan itu di sekitar daerah Sorowako itu di pinggir-pinggir jalan itu ditaburin kerikil-kerikil, dan saya nanya ini kerikil banyak sekali dari mana? Ternyata kerikil itu bekas tambang itu. Nah, kata dia, ini Pak, satu biji kerikil seperti ini, dia jelaskan, satu biji kerikil seperti ini kalau baru keluar dari pancinya, ini keinjak kaki, itu bisa meleleh sampai kepala. Kata dia kayak gitu, itu saking panasnya kata dia. Itu baru di dunia loh. Dan itu baru tambang nikel, baru satu doang yang ada di Sorowako sana. Gimana kalau Anda gabungkan semua tambang? Kan pakai api semua Pak. Iya kan? Dileburnya kan pakai api semua itu. Coba digabungkan semuanya. Semua api yang ada di dunia ini kemudian digabungkan, itu kata Rasulullah SAW, juz'an min sab'ina juz'an min jahannam. Itu satu bagian dibandingkan dari 70 bagian api neraka jahannam. Bisa dipahami kira-kira? Berarti masih tersisa 69 bagian. Itu gimana itu panasnya api neraka jahanam? Ini yang pertama. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, in kanat lakafiyah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kanat lakafiyah. Kemudian faqala, "Innaha fuddilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an." Kata sahabat itu, "Bukankah api yang ada di dunia ini sudah cukup panas?" Kata sahabat itu kan, itu gimana modelnya api neraka jahanam? Di dunia ini saja sudah luar biasa panasnya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Innaha fuddilat 'alaiha bitis'in wa sittina juz'an. Ya meskipun api yang ada di dunia ini sudah seperti itu modelnya, tapi kata beliau, di akhirat kelak itu masih 69 bagian. Nah, bisa dibayangkan, satu. Lalu yang kedua, dalam riwayat yang lain diceritakan juga, ini hadis marfu ya, bahwa api yang diturunkan oleh Allah di dunia ini setelah dibagi menjadi 70 tadi, lalu satu bagian dari 70 itu diturunkan ke dunia ini, itu sebelum digunakan oleh manusia, dicelupkan terlebih dahulu ke laut sebanyak 2 kali. Paham? Dicelupkan di laut dulu sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena seandainya tidak dicelupkan ke laut sebanyak 2 kali, maka api itu sama sekali nggak akan pernah bisa digunakan oleh manusia. Artinya masih panas juga Pak. Jadi artinya meskipun ini cuma satu bagian dari 70 bagian tadi, ternyata masih harus dicelup lagi 2 kali. Nah ini kan kita kalau ketemu api di dunia ini celupkan air mati kan airnya, apinya kan. Kecuali kalau apinya lebih gede. Nah itu hadis yang pertama. Lalu kemudian hadis yang berikutnya, asapnya lebih panas daripada asap api di dunia. Daripada api di dunia. Nah kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, atadruna ma mithlu narikum hadhihi min nari jahannama lahiya asyaddu sawadan min dukhani narikum hadhihi bisab'ina di'fa. Jadi api neraka jahanam itu asapnya saja itu lebih panas 70 kali lipat dibandingkan api kita di dunia ini. Jadi asapnya doang lebih panas 70 kali lipat dibandingkan api yang ada di dunia ini. Itu luar biasa dahsyatnya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, ntar juga tetap masuk surga pasti, nggak apa-apalah mampir di neraka, 1 hari 2 hari nggak masalah lah. Yang penting kan ujung-ujungnya saya beriman pasti masuk surga. Ya bayangin aja nih panasnya api neraka kalau kepengen coba-coba. Kayak gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, gambaran api neraka berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, uqida 'alan nari alfasanatin hatta ihmarrat. Api neraka di akhirat itu uqida, dinyalakan, dipanaskan selama alfasanatin, 1000 tahun.
Jadi dipanasin dulu 1000 tahun api neraka itu sebelum nanti dipakai untuk membakar orang-orang ahli neraka itu. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian di dalamnya. Jadi dipanasin dulu sepanjang 1000 tahun sampai kemudian ihmarrat, dia memerah api itu. Paham ya? Jadi 1000 tahun warnanya jadi merah. Lalu kata Rasulullah SAW, summa uqida alaiha alfasanatin hatta ibyaddat. Lalu kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun lagi hatta ibyaddat. Sampai kemudian warnanya berubah jadi putih. Pernah lihat api warna putih, Pak? Nggak pernah lihat kan, Pak ya? Ya, api yang pernah dilihat paling kompor gas doang. Kompor gas itu seberapa sih? Ini jadi merah terlebih dahulu, 1000 tahun dipanasi jadi merah, 1000 tahun lagi dipanasi kata Rasulullah itu jadi ibyaddat, memutih. Lalu kata Rasulullah SAW, summa uqidat alfasanatin, lalu kemudian dipanaskan 1000 tahun lagi hatta iswaddat, sampai kemudian warnanya berubah menjadi hitam. Fahiya sawadun mudlimah, maka api neraka jahanam sekarang itu warnanya hitam dan gelap luar biasa. Nggak pernah lihat api hitam kan, Pak? Yang ada kita lihat asap hitam, Pak. Itu pun dari knalpot motor atau mobil. Kan nggak panas berarti kan? Nah, ini seperti itu model api neraka yang ada di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada yang kepengen coba-coba, gambarin aja kayak gini. Nah, kalau gambaran kayak gini juga ternyata tidak mengetuk rasa takut di dalam hati kita, berarti ada masalah di dalam hati kita. Karena Allah menggunakan kata al-qari'ah untuk menggambarkan ini semua di dalam surah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu melaksanakan amal soleh, dan diberi kekuatan oleh Allah untuk menghindari segala bentuk dosa sekecil apapun itu, sehingga kemudian insya Allah kita terbebas dari segala bentuk keburukan yang bisa dihadapi oleh umat manusia di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf sudah lebih dari itu syuruk. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, silakan. Ya. Karena rahmat. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kata Rasulullah SAW, amal soleh itu kata Rasulullah SAW, lan yunjiya ahadakum amaluhu, lan yunjiya ahadakum amaluhu, kata Rasulullah. Seseorang di antara kalian itu tidak diselamatkan oleh amal-amal kebaikannya, amal solehnya. Para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga anda demikian wahai Rasulullah? Bukan amal solehnya menyelamatkan dari neraka? Maka Rasulullah menjawab, wala ana, saya juga demikian. Lalu beliau melanjutkan, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu. Yang membuat selamat itu adalah rahmatin minhu, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kemudian di dalam ayat ini kita temukan bahwa yang membuat kita masuk surga itu amal kebaikan kita. Nah, sekarang korelasinya seperti apa? Nah, jadi yang harus kita pahami adalah bahwa kalau kita hitung amal soleh kita ini dari sisi kualitas atau dari sisi kuantitas, nggak akan pernah cukup dibandingkan dengan nikmat Allah kepada kita. Ya, coba misalnya kita bayangkan satu nikmat mata aja. Nikmat mata aja. Bisa nggak nikmat mata ini kita bayar dengan amal soleh seumur hidup kita? Nggak bisa. Ini buat bayar nikmat doang. Buat bayar nikmat doang. Bagaimana lagi dengan buat nghapusin dosa? Bagaimana lagi dengan buat masuk neraka sebagai tiket kita? Nggak cukup sama sekali. Sama sekali nggak cukup. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian jika menghitung nikmat Allah nggak akan pernah bisa menghitungnya. Tapi kemudian apa yang dikehendaki oleh Allah dari kita adalah syukur. Nah, apa itu syukur? Syukur itu adalah gunakan aja semua nikmat itu untuk ketaatan. Kalau kita sudah gunakan nikmat itu untuk ketaatan, maka ketaatan kita itu disebut sebagai amal soleh. Setelah kita melakukan amal soleh berdasarkan rahmat Allah dan kasih sayangnya, maka satu amal soleh yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jauh lebih berlipat ganda dibandingkan daripada nilai amal soleh kita. Coba sekarang kita bayangkan, Anda cuman sholat sunat doang. Cuman sholat sunat doang disebut sholat sunat syuruk.
Tapi dengan sholat sunat syuruk itu Anda dapat pahala apa? Haji dan umrah kan? Sempurna, sempurna, sempurna kata Rasulullah. Tamah, tamah, tamah. Coba bayangkan, cuma 2 rakaat doang. Artinya apa? Memang kita selamat dari neraka itu karena rahmat Allah. Wujud rahmat Allah yang menyelamatkan kita dari neraka adalah membalas amal kebaikan kita yang sedikit, tapi dengan pahala yang berlimpah. Bisa dipahami kira-kira? Itu wujud daripada rahmat Allah. Sementara apa yang dimaksud oleh Allah di sini dengan amal kebaikannya itu lebih baik atau lebih banyak atau lebih berat, itu artinya amal kebaikan yang sebetulnya sedikit tadi itu. Tapi karena memang lebih banyak dia dapat ngumpulin pahala sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah dari apa yang harus dia dapatkan dari amal soleh yang kecil itu, maka selamat dia dengan amal solehnya itu. Bisa dipahami kira-kira? Jadi rahmat Allah itu menjadikan kita, termasuk diantaranya kalau kita balik, dosa kita itu banyak apa sedikit Pak? Banyak sekali. Manusia itu sudah kita jelaskan di awal tadi, manusia itu melakukan kesalahan bukan 1-2 kali, tapi hobi. Manusia melakukan kesalahan ya. Tapi perhatikan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesalahan manusia dalam surah Asy-Syura, kata Allah, "Wa ya'fu an katsir." Lebih banyak di antara dosa kita ini yang dimaafkan oleh Allah. Nah, inilah wujud rahmat Allah. Dan inilah wujud rahmat Allah yang menyelamatkan kita dari siksa neraka itu. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya. Jadi amal soleh kita memang yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surga, tapi karena rahmat Allah, amal soleh kita itu meskipun sedikit dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dosa kita meskipun banyak, lebih banyak yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Makanya ada orang Pak membunuh 100 jiwa. Setelah dia membunuh 100 jiwa, cuma niat taubat doang, niat taubat doang. Belum ada kebaikannya sama sekali. Ketika meninggal dunia, malakur rahmah yang datang jemput arwahnya. Perhatikan itu. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita paham. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Ada? Masih ada? Pas. Baik, mudah-mudahan karena paham semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.